Yo friend, ketemu lagi sama aku Bastian di Loyal Trip Jalan-Jalan. Hari ini aku mau ajak kalian untuk motovlogan lagi di sekitaran Jalan Besar Ijen, Kota Malang, yang juga menjadi kawasan heritage selain kawasan kayu tangan, friend. Ikutin keseruan kami menelusuri rumah-rumah cagar budaya di kawasan Ijen ini ya. Let's go! Perjalanan kita mulai dari Jalan Semeru, friend. Di depan sana kalian bisa lihat Ijen Boulevard yang di belakangnya terpampang nyata Monumen Melati atau Monumen Kadet Suropati yang merupakan salah satu landmark di Kota Malang. Dari sini kita belok kiri ya, karena jalannya satu arah. By the way, kita bikin video di minggu akhir bulan Agustus, makanya di sepanjang jalan sini masih dihiasi oleh bendera merah putih. Jalan Ijen ini bisa dibilang merupakan wajah Kota Malang, friend. Karena itu, Pemkot Malang getol banget melakukan perawatan di kawasan ini. Jalanan dijaga agar selalu bersih, tanaman disiramin secara rutin, dan di sepanjang jalan juga didandani dengan hiasan lampu model kolonial yang bakalan memperindah Jalan Ijen kalau malam hari. Jalan Ijen juga menjadi ikon bersejarah di Kota Malang loh. Terdapat bangunan-bangunan kuno peninggalan masa Hindia Belanda di sepanjang jalan ini, seperti perumahan berbentuk villa dan gereja. Sebagian bangunan masih ada yang mempertahankan bentuk aslinya, namun sisanya sudah ada yang berganti menjadi bangunan baru, friend. Kita belok kiri ke Jalan Sinduro. Jalan Sinduro ini kalau waktunya CFD hari Minggu difungsikan sebagai spot perkumpulan para pecinta hewan di Kota Malang. Sedangkan Jalan Ijen untuk olahraga dan Jalan Semeru tadi untuk ajang promosi atau event, friend. Kita belok kiri ke Taman Slamet. Banyak yang parkir di sebelah sini karena sebelah kiri ini ada Aresia Puri. Taman Slametnya di sebelah kanan jalan ya, friend. Ayo kita puterin dulu. Dulu Taman Slamet ini sempat viral ya, karena ada spot foto yang keren banget di masa itu. Nanti aku tunjukin ya. Nah, itu loh spot fotonya yang warna orange. Kalau bisa ambil foto dari sudut yang tepat, foto kamu bakalan terlihat Instagramable, friend. Tamannya sendiri nggak luas ya, tapi banyak kopian di sini. Kalau aku bilang sih tempat di sini tuh cozy adem gitu, karena banyak pepohonan rindang di sini. Selain kopian, di sekitaran taman ini banyak yang jualan jajanan nih. Ini bisa jadi salah satu rekomendasi taman buat ngadem dengan suasana yang lumayan tenang sambil menikmatin jajanan di sini. Yuk lanjut kita telusurin jalan ini. Bisa kalian lihat dari model gentengnya. Rumah-rumah di sini tuh arsitekturnya masih model lawas banget, era kolonial Belanda. Pada masa itu, kawasan elit di sekitaran Jalan Besar Ijen yang meliputi beberapa jalan ini disebut sebagai Bergenburg atau dapat diartikan sebagai daerah gunung-gunung karena penamaan jalan yang ada di kawasan ini menggunakan nama gunung. Nama-nama jalan ini masih bertahan hingga hari ini loh. Seperti Jalan Semeru, Bromo, Ijen, Slamet, Lawu, Merapi, Kawi, Welirang, Rinjani, Wilis, Telomoyo, Pandermen, dan Jalan Sinduro itu sendiri. Wah, banyak banget ya. Kita putar balik ya, friend. Kita coba lihat di sisi sebelah satunya. Di sini beberapa rumah juga sudah ada yang direnovasi dan beralih fungsi menjadi tempat bisnis. Tapi ada juga yang masih mempertahankan bentuk aslinya. Arsitekturnya khas banget, rumah model Belandaan gitu.
By the way, selain dari bentuk bangunannya, yang khas dari perumahan lawas itu dari bentuk pagar-pagarnya, friend. Kalian bisa lihat kan, bentuknya sederhana banget, tapi masih kelihatan bagus. Selain itu, halamannya juga luas-luas, dan pasti ada tamannya di depannya. Jadi di daerah sini meskipun di tengah kota, tapi suasananya masih adem, friend. Menurut info yang aku dapat, rumah-rumah di kawasan Ijen ini banyak diminati orang-orang berdompet tebel, friend. Karena lokasinya yang strategis dan lingkungannya terbilang masih asri. Satu rumah di kawasan ini bisa dibanderol sampai miliaran harganya. Wah, mantep banget tuh. Biasanya rumah-rumah lawas gini dibeli untuk investasi ya, jadi nggak dibuat rumah utama gitu. Bahkan kadang yang punya tuh orang luar Malang loh. Kita akan kembali ke Jalan Ijen lagi ya. Masih ada perumahan yang menarik di sekitaran Ijen yang harus masuk dalam video kali ini, friend. Oke, kita lanjut ke Jalan Ijen lagi. Loh, kita ketemu bis Macito biru nih. Hehe, kapan-kapan kita coba naik ya. By the way, di Jalan Ijen ini juga ada rumah cagar budaya peninggalan Bung Tomo loh. Cuma aku kurang tahu lokasi tepatnya. Di ujung jalan ini juga ada rumah dinas wali kota Malang, yang kabarnya sejak 2023 kemarin, setiap hari Minggu ketika Car Free Day, rumah tersebut dibuka untuk umum dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Oke, kita putar balik menuju sisi Jalan Ijen yang satunya. Sejarahnya, kawasan Jalan Ijen dibangun oleh seorang arsitek Belanda yang cukup ternama. Namanya Insinyur Herman Thomas Karsten. Pembangunan wilayah ini dilakukan oleh Karsten pada tahun 1935. Jadi rumah-rumah di sekitar sini sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka loh. Wah, Ijen Boulevard pada zaman kolonial ditata sebagai perumahan elit orang Eropa. Sementara Kayu Tangan merupakan pusat perdagangannya, friend. Jalan Ijen dibangun dengan konsep boulevard, yaitu jalan kembar dengan pembatas berupa taman di bagian tengahnya. Di sebelah kanan dan kiri jalan juga ditanam pohon palem untuk mempercantik penampilan jalan. Selain itu, jalan ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas umum seperti trotoar, taman, dan air mancur, friend. Nah, sebelah sini ada Museum Brawijaya. Pada masa kolonial, Jalan Ijen dikhususkan untuk dihuni oleh para pejabat tinggi dan pengusaha Belanda aja. Sedangkan perumahan pribumi berlokasi di area yang secara geografis ketinggian tanahnya lebih rendah dari kawasan elit Ijen ini, seperti di Ororodowo, Jodipan, dan Kebalen. Orang-orang Eropa menepati status sosial tertinggi di masa itu. Bisa dilihat pejabat pemerintahan juga rata-rata dari ras kulit putih. Makanya mereka juga harus tinggal di tempat yang secara geografis lebih tinggi dari tempat lain untuk menunjukkan status sosial. Intinya, tidak boleh ada ras lain yang melampaui status sosial ras kulit putih. Bisa dikatakan kawasan elit Ijen tidak bisa secara sembarangan dimasuki oleh pribumi, friend, pada masa itu. Bahkan, konon ada pagar pembatas yang memisahkan kawasan elit Ijen dengan kawasan pribumi. Wah, nah kita belok ke Jalan Dempo. Kita puterin Dempo Boulevard ini. Di area sini rumahnya malah lebih orisinil arsitek kolonialnya. Rumah-rumah di sepanjang jalan ini memiliki gaya arsitektur yang khas, yaitu bergaya Eropa klasik. Orang-orang Eropa yang menghuni kawasan ini menerapkan bentuk bangunan villa yang berdiri dari hanya satu lantai dengan atap pelana tinggi berkemiringan curam, serta jendela yang lebar. Gaya Eropa ini diadopsi karena tingginya curah hujan dan hawa sejuk kota Malang, friend. For your information, arsitektur rumah Belanda sangat mengutamakan kelancaran sirkulasi udaranya. Makanya, kebanyakan rumah mempunyai jendela yang besar dengan jumlah yang banyak. Jadi, suhu dalam rumah makin adem. Oke, kita lanjut, friend. Di depan sana ada sekolah elit,
SMA Katolik Saint Albertus atau lebih dikenal dengan SMA Dempo, lengkap dengan asramanya. Di sini yang sekolah banyak anaknya pejabat ya friend, bahkan ada yang dari luar Pulau Jawa juga loh. Oke, kita putar balik ya. Di zaman kolonial dulu, Jalan Ijen menjadi kawasan mandiri dan elit bahkan sampai sekarang. Hal ini kemudian dibuktikan dengan terdapatnya bangunan bekas rumah listrik milik perusahaan Aniem. Perusahaan Aniem merupakan sebuah perusahaan penyedia listrik Belanda yang letaknya di ujung selatan Jalan Ijen. Keberadaannya difungsikan untuk menerangi rumah-rumah di kawasan tersebut. Karena nilai historinya yang tinggi itu, pemukiman elit kolonial di Jalan Besar Ijen ini ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya yang harus dijaga kelestariannya. Karena itu, pemilik rumah sekarang harus memiliki izin dari pihak terkait jika ingin melakukan renovasi sekecil apapun. Renovasi tetap diperbolehkan asal tidak membongkar total bangunan atau merubah bentuk asli bangunannya, friend. Jalan Ijen ini panjangnya sekitar 2,5 km dan lebar sekitar 20 meter ya friend. Khusus yang Jalan Ijen ini, bentuk rumahnya banyak yang masih asli arsitektur Belandanya ya friend. Banyak loh wisatawan yang datang ke Jalan Ijen untuk menikmati keindahan arsitektur dan suasananya yang masih kental dengan nuansa Eropa. Bisa dibilang kawasan Ijen ini sebagai wisata nostalgia. Di sebelah kanan ada salah satu gereja Katolik ikonik Kota Malang, Katedral Santa Perawan Maria. Ini juga masuk cagar budaya ya. Biasanya kalau malam buat foto-foto nih, karena cahaya lampunya yang bagus, friend. Nah, Jalan Ijen yang sebelah sini, kanan kirinya dilengkapi dengan tempat duduk. Biasanya dipakai istirahat oleh orang-orang yang sedang melintas di jalan ini. Aku juga biasanya melipir sebentar di sini karena udaranya tuh sejuk banget, friend. Secara banyak pohon-pohon besar yang umurnya udah puluhan bahkan ratusan tahun di sini. Rumah-rumah di sini juga banyak yang klasik ya. Seperti rumah di pojokan jalan ini nih. Cakep banget arsitekturnya. Taman yang melingkar itu simpang balapan, friend. Karena zaman Belanda dulu, kawasan ini dipakai buat pacuan atau balapan kuda. Bayangin ya, seelit apa kawasan Ijen ini, sampai punya fasilitas pacuan kuda segala. Wah. Oke, kita udah hampir sampai di ujung Jalan Ijen bagian utara ya, friend. Di sini juga sebagian rumah masih model lawas banget. Tapi sudah banyak yang beralih fungsi untuk tempat bisnis. Buat kamu yang pernah kuliah di Malang, pasti nggak asing dengan suasana jalan ini ya. Di depan sebelah kanan jalan itu dulu ada namanya SOB. Tempat yang ramai buat ngopi mahasiswa kalau pas malam minggu. Bahkan dulu di sini sering buat nonton bareng kalau pas timnas sepak bola Indonesia main, friend. Siapa nih yang pernah nebar di sini dulu? Komen di bawah ya. Oke, friend, segini dulu video jalan-jalan kita di seputaran Jalan Ijen untuk melihat rumah-rumah bersejarah peninggalan kolonial. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa kalian like. Kalau ada pertanyaan seputar ngetrip di Kota Malang dan sekitarnya, langsung komen aja di bawah. Dan jangan lupa berlangganan dengan klik subscribe-nya. Aktifin loncengnya biar kalian dapetin video terbaru dari kita. Dari Loyal Trip, jalan-jalan, let's go!